dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Ros. Inilah pertemuan kedua mata pelajaran bahasa Indonesia semester ganjil. Nah, seperti apa? Langsung saksikan dalam video berikut ini. Nah, kita masih tetap di bab 1, yaitu menyusun laporan hasil observasi. Tapi kita sudah di bagian B, yaitu merevisi isi teks laporan hasil observasi. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama melengkapi isi laporan teks hasil observasi. Dan indikator kedua adalah membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Merevisi isi teks laporan hasil observasi. Nah, jadi bagaimana dimaksud merevisi isi teks laporan hasil observasi? Terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu arti revisi. Nah, revisi itu merupakan peninjauan atau pemeriksaan kembali atau perbaikan, biasanya terhadap buku fiksi ataupun non-fiksi. Nah, berarti merevisi itu sama dengan memperbaiki ataupun memperbaharui. Nah, bagaimana cara kita untuk merevisi isi teks laporan hasil observasi? Terlebih dahulu kita harus tahu dulu bagaimana itu struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, jadi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, jadi struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Nah, pernyataan umum ataupun klasifikasi. Nah, berisi pembukaan atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum, berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Nah, bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu berisikan tentang penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Dan yang ketiga itu adalah deskripsi manfaat, menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Itu adalah penjelasan dari struktur teks observasi. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh struktur teks laporan hasil observasi. Nah, pada slide ini sudah Ibu tampilkan satu teks ataupun satu paragraf yang berisikan bagian teks yang terdapat pernyataan umum atau klasifikasi. Ibu baca ya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersokor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, di sini sudah Ibu buat tulisannya yang ditandai tulisan merah. Itu merupakan terdapat definisi di dalamnya. Contoh di sini definisi wayang. Kemudian yang berikutnya yang bertulisan hitam hanya menjelaskan hal umum tentang UNESCO. Nah, inilah merupakan contoh bagian teks yang terdapat pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, sudah paham kan? Inilah bagian pertama dari struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang kedua adalah bagian teks yang terdapat deskripsi bagian. Nah, Ibu baca. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis.
Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Nah, sama juga. Tulisan yang hitam ini ditandai objek yang diteliti, yaitu objek yang diteliti adalah wayang purwa. Kemudian yang tulisan merah itu hanya menjelaskan lebih detail tentang objek yang diamati. Ini adalah bagian teks yang terdapat deskripsi bagian. Nah, kemudian struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, ini adalah satu paragraf yang menjelaskan bagaimana itu deskripsi manfaat. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberi ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Nah, struktur yang ketiga ini merupakan deskripsi manfaat. Nah, berarti deskripsi manfaat ini berarti menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Nah, di sini sudah Ibu buat yang bertulisan merah ini merupakan menjelaskan manfaat dari objek yang diteliti. Pernyataan umum biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, yaitu. Di bawah ini terdapat dua contoh kalimat definisi. Yang pertama, paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Yang kedua, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, pertanyaan. Kedua kalimat ini menggunakan konjungsi apa? Ya, konjungsi yang digunakan itu adalah konjungsi adalah. Jadi, kedua kalimat ini merupakan contoh kalimat definisi. Deskripsi bagian biasanya disajikan dalam kalimat deskripsi. Di dalamnya berisi penggambaran dari objek yang dibahas secara rinci. Hal-hal yang dijelaskan biasanya berupa warna, ukuran, bentuk, rasa. Objek yang digambarkan dapat ditangkap oleh panca indera. Di bawah ini sudah terdapat dua contoh kalimat deskripsi. Yang pertama, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Yang kedua, wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Contoh yang pertama yaitu menjelaskan wayang topeng. Dijelaskan bahwa dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Yang kedua, wayang tersebut dijelaskan bahwa dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Itulah dua contoh kalimat deskripsi. Deskripsi manfaat biasanya disajikan dalam paragraf terakhir. Deskripsi manfaat berisi penjelasan dari manfaat objek yang diobservasi. Biasanya menggunakan kata dimanfaatkan, bermanfaat, dan manfaatnya.
Nah, di bawah ini sudah terdapat contoh kalimat deskripsi manfaat. Baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengolahnya dengan baik. Nah, contoh ini sudah disebut ataupun sudah dikatakan sebagai kalimat deskripsi manfaat karena berisi kata bermanfaat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat kalian pahami dengan baik dan berguna bagi kehidupan kita masing-masing. Apabila masih ada yang kurang kalian pahami dari penjelasan Ibu tadi, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.